Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual, ngebongkar salah satu peti harta karun paling gede yang dipunya Indonesia. Siap-siap ya, kita mau nyelam ke dalam keajaiban Taman Nasional Lawrence. Oke, sebelum kita mulai nih, gue mau nanya cepet dulu. Ada yang bisa nebak nggak di mana sih letak taman nasional paling luas se-Asia Tenggara? Dan jawabannya ada di rumah kita sendiri. Betul, di Indonesia, tepatnya di tanah Papua yang luar biasa. Negara kita ini ternyata rumah bagi taman nasional terbesar di seluruh Asia Tenggara. Gimana? Bikin bangga banget kan? Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari ukurannya dulu ya, biar kebayang segede apa sih raksasa Papua yang satu ini. Jadi, seberapa besar emangnya? Coba bayangin, luasnya itu lebih dari 2,5 juta hektar. Biar gampang ngebayanginnya, itu tuh hampir sama kayak seluruh provinsi Jawa Barat digabung jadi satu. Satu provinsi utuh, bener-bener raksasa. Tapi yang lebih gila dari ukuran itu adalah isinya. Soalnya Lawrence ini adalah satu-satunya loh ya, satu-satunya kawasan lindung di dunia yang punya spektrum ekosistem selengkap ini. Maksudnya selengkap apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Jujur aja, ini bagian favorit gue. Karena kita bakal ngeliat keajaiban alam yang rasanya tuh mustahil banget ada di satu tempat. Coba lihat deh, di satu ujung, Lawrence itu punya Puncak Jaya. Satu-satunya tempat di Indonesia yang punya gletser tropis dan salju abadi. Yap, salju. Tapi di ujung lainnya, di dalam kawasan yang sama, terhampar perairan hangat Laut Arafura yang penuh sama terumbu karang cantik. Dari puncak beku ke dasar laut tropis, semuanya ada di sini. Gokil kan? Keajaibannya nggak berhenti di situ. Taman ini tuh bener-bener surga buat keanekaragaman hayati. Ada ratusan jenis burung, banyak yang super langka dan cuma bisa ditemuin di sini. Belum lagi flora dan fauna endemik Papua lainnya. Ini udah kayak laboratorium alam raksasa asli. Sebentar. Gue jadi penasaran. Dari dua hal ekstrim tadi, puncak salju abadi atau dasar laut tropis, mana sih yang paling bikin kalian pengen lihat langsung? Coba deh tulis di kolom komentar ya, gue pengen banget tahu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita geser sedikit fokusnya dari alam ke manusianya. Karena Lawrence ini bukan sekedar hutan belantara yang kosong, tempat ini adalah sebuah rumah. Sejak ribuan tahun yang lalu, kawasan ini udah jadi rumah bagi berbagai suku asli Papua. Ada suku Dani, Duga, Asmat, sampai Amungme. Mereka tuh bukan cuma tinggal di sini ya, tapi mereka hidup sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari alam itu sendiri. Cara hidup mereka itu udah jadi bagian dari denyut nadi ekosistem Lawrence. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang penting banget. Kehidupan suku-suku asli di sana adalah jaminan buat masa depan alam Lawrence itu sendiri. Artinya apa? Artinya, cara terbaik buat konservasi di sana itu bukan sekedar bikin aturan dan larangan, tapi justru dengan memberdayakan dan melindungi cara hidup mereka. Jadi, melindungi alam dan melindungi budaya itu dua sisi dari koin yang sama. Dengan kombinasi alam dan budaya yang seunik ini, ya nggak heran kalau dunia pun ngasih perhatian khusus buat tempat ini. Dan inilah pengakuan resminya. Taman Nasional Lawrence secara resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini status yang prestisius banget, yang negesin kalau tempat ini bukan cuma harta karunia Indonesia, tapi juga warisan buat seluruh umat manusia. Jelas dong, ini jadi kebanggaan besar buat kita semua. Oke, setelah ngelihat semua keajaiban tadi, pertanyaannya sekarang, jadi apa artinya ini semua buat kita? Yuk, kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, Lawrence itu raksasa, paling luas se-Asia Tenggara. Kedua, tempat ini ajaib. Ada gletser dan terumbu karang di satu kawasan yang sama. Ketiga, sangat berharga, karena jadi rumah bagi budaya asli dan satwa-satwa langka. Dan yang paling penting, yang keempat, ini milik kita. Ini warisan dunia yang jadi tanggung jawab kita bersama buat menjaganya. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Menjaga harta karun segede dan sekompleks ini jelas bukan hal yang gampang. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesarnya? Apa karena perubahan iklim, pembangunan, atau justru ada hal lain? Yuk kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Makasih banyak udah nyimak.